Hai Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Piye kabare? Sehat? Waras? Apik re? Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Reborn. Film ini telah dirilis pada tahun 2009. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Sandy yang bercerai di usia yang ke-40. Setelah bercerai, ia terpikat dengan seorang pemuda berumur 25 tahun bernama Aram yang masih dibilang cukup muda. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, tak perlu berlama-lama dengan spoiler yang panjang di awal. Siapkan handsfree, simetriskan posisi rebahan terbaik. Jangan lupa like dan subscribe. Kita mulai dengan alur filmnya. Check it out! Di awal film ini kita akan diperlihatkan dengan seorang ibu rumah tangga bernama Sandy yang tengah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Setelah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, ia pun langsung pulang ke rumah. Di rumah saat ia sedang mengecek komputer milik suaminya, dirinya sangat terkejut karena melihat sebuah video suaminya yang sedang enak-enak dengan perempuan lain. Karena sakit hati, akhirnya Sandy memilih untuk bercerai dengan suaminya. Setelah perceraian itu, Sandy dan kedua anak-anaknya langsung pindah ke kota New York. Sesampainya di sana, Sandy langsung mencari pekerjaan agar bisa menghidupi kedua anaknya. Karena ia sudah melakukan persiapan yang matang, ia langsung diterima dengan mudah di suatu perusahaan. Lalu Sandy pergi ke sebuah kedai kopi untuk menanyakan tentang apartemen sewaan. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Aram. Sweet, ganteng banget guys. Salah satu teman Aram yang bernama Mitch menyatakan bahwa Aram sangat pintar menjaga anak-anak. Esok harinya Sandy keluar bersama teman lamanya yang bernama Daphne. Dia secara tidak sengaja melihat Aram yang melintas di hadapannya. Daphne menyarankan Sandy untuk berkencan dengan Aram yang bertujuan agar Sandy bisa melupakan mantan suaminya. Tapi sepertinya Aram lebih memilih saya guys. Ya, pede habis. Oke, lanjut. Lalu Sandy mendatangi pusat lembaga bela diri. Ia rencananya ingin belajar bela diri untuk keselamatan dirinya dan juga anak-anak. Ternyata di tempat itu juga terdapat Aram yang sedang menjadi boneka pemuas amarah. Sandy yang sangat kesal pada mantan suaminya langsung dengan cepat menjadi sukarelawan untuk memukul boneka tersebut. Keesokan harinya, Sandy pergi ke kedai kopi untuk meminta maaf pada Aram atas kejadian kemarin. Aduh, minta maaf pada PDKT nih. Tapi tidak hanya itu. Sandy juga meminta Aram untuk menjaga anak-anaknya karena dia akan berkencan dengan seorang pria. Ketika Sandy ingin pergi berkencan, ia menaruh kepercayaan penuh pada Aram untuk menjaga anak-anaknya. Pada awalnya semua keadaan baik-baik saja, hingga akhirnya salah satu anak Sandy muntah karena ia terlalu banyak makan coklat. Alhasil ia dengan cepat membersihkan muntahan-muntahan itu sebelum Sandy datang. Di sisi lain, Sandy sedang berkencan dengan seorang pria di sebuah bar. Terlihat sang pria sedang menggoda Sandy untuk melakukan ituan. Nah loh, baru kenal udah menang banyak nih. Karena mereka terlalu mabuk, akhirnya mereka pulang menggunakan taksi. Ketika berada di dalam taksi, sang pria memaksa Sandy untuk melakukan enak-enak. Woi, ada supir woi. Tetapi dengan cepat Sandy langsung menolak dan memilih untuk turun dari taksi tersebut. Ia pun berjalan pulang ke rumah dengan keadaan mabuk. Karena Sandy mabuk, akhirnya Aram memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya saat Aram bekerja di kedai kopi, kedua anak Sandy datang dan berkata bahwa ibunya telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Aram langsung panik dan pergi ke apartemen tempat mereka. Tibanya di sana, ternyata Sandy hanya mengalami mabuk berat. Oleh karena itu, Sandy langsung menyuruh Aram untuk mengantar sekaligus menjemput anak-anaknya ke sekolah. Esok harinya, terlihat mereka yang sedang makan-makan. Ketika sudah selesai, Aram pun bercerita pada Sandy bahwa dirinya juga mengalami perceraian yang sama. Dan sekarang dia pun menjadi duda di usia yang ke-24. Duda ganteng coy. Sandy lalu memberikan kepercayaan penuh pada Aram untuk menjaga anak-anaknya lagi suatu saat nanti. Terlihat di sini Aram sangat-sangat menikmati pekerjaannya sebagai babysitter. Ahai! Sementara itu Sandy sangat sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari terlihat Sandy dan temannya sedang berkencan dengan dua orang pria. Lalu Sandy lebih memilih untuk pergi dari kencannya, karena ia berpikir bahwa semua laki-laki adalah sama saja. Paling juga ujung-ujungnya minta serabi limpet doang. Sampai di rumah, Aram telah mempersiapkan makan malam untuknya. Tak lupa Sandy juga memberikan tiket tinju dan mengajak Aram untuk pergi bersamanya. Keesokan harinya saat mereka sedang menonton tinju, mereka menikmati jalannya pertandingan.
Tapi nasib sial pun terjadi pada Aram, di mana Aram tertimpa petinju yang keluar dari arena. Karena hal itu, Aram mengalami sedikit cedera. Di rumah, Sandy langsung menyuruh Aram untuk tidur di apartemennya. Di saat yang sama, mantan suami Sandy datang membawa anak-anak. Aram yang tidak mau mengganggu langsung mengajak anak-anak untuk masuk dalam kamar. Sementara Sandy dan mantan suaminya terlibat cekcok satu sama lain. Sandy memutuskan untuk mengajak Aram pergi bersama-sama. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke acara teater teman Aram yaitu Mitch. Untuk sementara, anak-anak Sandy dijaga oleh Daphne. Setelah selesai teater tersebut, mereka memuji akting Mitch yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Mitch mengajak mereka berdua untuk pergi ke pesta. Tidak disangka-sangka, di pesta itu Aram bertemu dengan mantan istrinya, tetapi ia langsung mengabaikan begitu saja. Setelah selesai dari pesta itu, akhirnya Sandy segera pulang. Lalu Sandy berterima kasih pada Daphne yang telah menjaga anak-anaknya. Ketika Daphne pulang, Aram yang bersembunyi dengan cepat masuk ke dalam apartemennya. Cie, main petak umpet rupanya. Setelah Aram masuk ke apartemen, mereka pun di sana melakukan stop. Jangan dilihat. Saat sedang enak-enak, tiba-tiba anak Sandy terbangun dan melihat ibunya begitu tua. Ya kan, udah dibilang jangan dilihat, maksa juga. Jadi ketahuan kan? Bocah, ngapa ya? Mereka pun kaget dengan kehadiran anak Sandy yang tahu-tahu ada di samping mereka. Keesokan harinya mereka pun pergi ke rumah orang tua Aram untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Ketika berada di sana, Aram menggoda Sandy untuk melakukan begituan lagi. Ternyata Aram suka minta nambah, seperti saya. Tetapi tiba-tiba mereka tidak jadi melakukannya karena ibu Aram datang. Kemudian Aram pun memperkenalkan Sandy dan anak-anaknya kepada orang tuanya. Setelah selesai dengan acara ulang tahun, mereka semua pun segera pulang. Scene kemudian berpindah pada Sandy dan teman-teman yang tengah menunggu kedatangan Aram. Teman-teman Sandy banyak memuji tentang perilaku Aram yang sangat baik dan bisa menjaga anak-anak. Tidak hanya itu, mereka juga membicarakan Aram yang umurnya terpaut jauh dengan Sandy. Aram yang umurnya 25 tahun, sedangkan Sandy telah berumur 40 tahun. Namun Aram benar-benar cinta pada Sandy, sehingga umur bukanlah hal yang menjadi pembatas di antara mereka. Ketika mereka pulang, Aram mengatakan bahwa dia benar-benar tulus mencintainya. So sweet banget deh, Ram. Tetapi terlihat dari raut wajah Sandy sangat sulit untuk menerima kenyataan. Keesokan harinya, Sandy memberikan kabar yang sangat menggembirakan. Sandy memberitahu Aram bahwa dirinya sedang hamil. Aram pun menjadi sangat senang mendengar berita tersebut. Beberapa hari kemudian mereka berdua pergi ke dokter untuk mengecek kandungan Sandy. Akan tetapi mereka mendapatkan kabar yang kurang bahagia, di mana embrio di dalam kandungan Sandy tidak berada di tempat yang seharusnya. Mereka pun sangat sedih karena hal itu. Ketika mereka pulang, Sandy langsung berkata bahwa Aram masih terlalu muda untuk menikah dengannya. Umur yang berbeda sangat jauh membuat Sandy lebih memilih untuk meninggalkan Aram. Mereka pun akhirnya melakukan perpisahan dan hubungan Sandy dengan Aram berakhir sampai di situ. Tenang Ram, jangan sedih, ada aku di sini. Berhari-hari Aram merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Akhirnya Aram memutuskan untuk mencari pekerjaan demi masa depannya dan berusaha untuk melupakan tentang Sandy. Nah, gitu dong Ram. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Aram memutuskan untuk pergi berkeliling dunia dan menemukan hal-hal yang baru. Ia banyak memiliki teman dari berbagai negara dan menceritakan kisahnya dulu. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan pelajaran berharga ketika ia berkeliling dunia. Tak terasa, 5 tahun pun berlalu. Kini Sandy menjadi pembawa berita, sementara Aram menjadi guide anak-anak di sebuah museum. Suatu hari, keduanya bertemu secara kebetulan di sebuah restoran di Cina. Aram ternyata bersama dengan orang tuanya dan juga anak angkatnya dari Bangladesh. Lalu Sandy meminta maaf dan merasa bersalah ketika dirinya meninggalkan Aram. Sandy kemudian mengajak Aram, orang tua Aram, dan anak angkatnya untuk bergabung bersamanya. Akhirnya mereka semua bisa berkumpul kembali setelah 5 tahun tidak bertemu. Scene akhir ditutup dengan Aram dan Sandy berpegangan tangan di bawah meja. Sepertinya mereka mulai menjalani kisah asmara dan memulainya dari awal. Cerita pun selesai. Ending tamat yang sangat mengharukan. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film-film, silahkan komen di bawah aja. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita film tadi, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih dan see you next video guys. Bye-bye. Gak nahan, perut mulus banget.